Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, salah satu kebingungan dan kegamangan yang sering kali dialami oleh manusia di kehidupan dunia ini adalah ketika mereka tidak pernah menemukan tujuan yang tepat, tujuan yang sebenar-benarnya dalam kehidupan mereka. Salah satu kebingungan tertinggi umat manusia di sepanjang zaman adalah karena mereka tidak pernah menemukan apa yang harus mereka raih, apa yang harus mereka capai, apa yang harus mereka pelajari, dan kemana arah tujuan kehidupan mereka yang sesungguhnya yang harus mereka jalani. Dan apa saja hal-hal yang harus mereka ketahui, apa saja hal-hal yang mereka harus pelajari, agar kemudian usaha dan perjalanan mereka untuk mencapai tujuan tertinggi itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu kita menemukan bahwa banyak manusia yang menjalani kehidupan di dunia ini hanya sekedar untuk menghabiskan waktu, melewatkan waktu untuk hal-hal yang mungkin mereka anggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Orang-orang Barat konon ya dikenal sebagai orang-orang yang misalnya sangat pandai atau sangat hebat dalam memanfaatkan waktu. Sehingga kepada kita seringkali diceritakan bahwa salah satu ciri khas orang-orang Barat itu adalah kalau mereka berkendara, kalau mereka berada di dalam kereta misalnya, atau di dalam bus, atau di dalam pesawat, atau sedang mengantri di suatu tempat, konon mereka memanfaatkan waktu itu untuk membaca. Oke, membaca memang adalah satu hal yang bermanfaat, atau membaca adalah salah satu aktivitas yang bisa dikatakan secara umum aktivitas yang bermanfaat. Tetapi pertanyaan penting selanjutnya adalah apa yang kita baca itu sangat ditentukan oleh kemana tujuan hidup kita. Seperti apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bacaan yang kita baca, sekali lagi, sangat bergantung kepada apa persepsi kita tentang kehidupan dunia ini, dan sangat bergantung pada kemana keyakinan kita tentang kemana kita akan berakhir setelah kehidupan dunia ini. Karena itu mungkin orang-orang Barat yang tadi kita katakan memang luar biasa tekunnya dalam membaca, tetapi pertanyaannya adalah mereka membaca apa? Itu sangat bergantung pada cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka mungkin akan membaca begitu banyak buku, tetapi apakah sekian banyak buku yang dibaca itu akan memberikan kebahagiaan yang sebenarnya kepada mereka? Bahkan jika kita bertanya lebih jauh, apakah bacaan yang berlimpah ruah itu, yang beragam rupanya itu, dapat memberikan mereka kebahagiaan dan keselamatan untuk perjalanan kehidupan akhirat? Nah, sahabat-sahabat sekalian, mengapa saya mengangkat ini? Karena
sekali lagi, ketika kita telah menentukan cita-cita yang ingin kita capai, cita-cita yang ingin kita raih, tujuan yang ingin kita eh, tujuan yang ingin kita tuju, tujuan yang kita kerahkan seluruh usaha dan potensi kita untuk mencapainya, ini semua sangat menentukan pilihan-pilihan aktivitas, sangat menentukan pilihan-pilihan eh, aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Kita akan melakukan apa, itu sangat ditentukan oleh apa tujuan hidup kita. Kita menyukai apa, ya? Kita membaca apa, kita akan menonton apa. Itu semuanya sekali lagi sangat ditentukan oleh pilihan tujuan hidup kita. Dan sebagai seorang muslim, kita semua memahami bahwa tujuan kehidupan kita adalah Allah, tujuan kehidupan kita adalah negeri akhirat, cita-cita kita semua adalah kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan abadi di kehidupan akhirat. Karena itu, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengutipkan satu nasihat atau satu penggalan yang pernah dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang pernah mengatakan seperti ini. Ma'rifatu Rabbil Alamin ghayatul ma'arif. Mengenal, mengetahui Allah Rabbul Alamin adalah ghayatul ma'arif, adalah setinggi-tingginya pengetahuan. Jadi jika Anda ingin mempelajari ilmu yang tertinggi nilainya, ilmu yang tertinggi kualitasnya, ilmu yang tertinggi manfaatnya, maka ilmu itu adalah ma'rifatu Rabbil Alamin. Ilmu yang mengenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Allah Rabbul Alamin, tentang Allah yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Itulah sebabnya para ulama kita mengatakan bahwa ilmu tauhid adalah semulia-mulianya ilmu. Ilmu tauhid adalah setinggi-tingginya ilmu, karena ilmu tauhid memperkenalkan seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada sang Khalik-nya, kepada zat yang menciptakan dia dan zat yang harus ia sembah satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa ibadatuhu asyraful maqasidi. Dan karena itu menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah asyraful maqasidi, adalah semulia-mulianya tujuan hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa manusia, ya jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sangat tepatlah kalau dikatakan bahwa menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah semulia-mulia tujuan hidup. Lalu beliau mengatakan wal wusulu ilaihi ghayatul matalib, dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ghayatul matalibi, adalah sepuncak-puncaknya cita-cita, sepuncak-puncaknya obsesi dan impian seorang manusia. Kita manusia berasal dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan dunia ini
telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sebuah panggung ujian bagi kita untuk kembali menguji komitmen kita sebagai seorang hamba. Dan karena itu Allah SWT mengirim para nabi dan rasul untuk mengingatkan kita manusia terhadap komitmen awal itu. Allah mengirim para nabi dan rasul untuk memperkenalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengenal Allah, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak punya pilihan lain selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan karena itu, para nabi dan rasul juga mengajarkan kepada kita manusia bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini, ibadah, ketaatan, penghambaan, amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk mengantarkan kita kepada sepuncak-puncaknya cita-cita, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bal hadza khulasatud da'watin nabawiyyah wa zubdatur risalatil ilahiyah. Bahwa semua ini, ketiga poin ini, inilah sesungguhnya yang menjadi apa? Khulasatud da'watin nabawiyyah. Intisari dari dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan para nabi selain beliau. Intisari dakwah para nabi dan rasul adalah untuk memperkenalkan manusia kepada Tuhan mereka yang sebenarnya, untuk mengajak mereka menghamba kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Allah SWT, dan untuk mengingatkan mereka bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir dan kita semua pada akhirnya akan dihidupkan pada kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana di sana pilihannya adalah kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi. Inilah inti dakwah para nabi, wa zubdatur risalatil ilahiyah, dan intisari dari risalah ilahiyah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, para nabi dan rasul, itulah sebabnya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mengajarkan kepada manusia jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Para nabi dan rasul sekali lagi dikirim, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengajarkan kepada kita jalan kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena itu, ilmu para nabi dan rasul adalah semulia-mulia ilmu. Ilmu para nabi dan rasul adalah setinggi-tinggi ilmu. Itulah ilmu yang memperkenalkan kita, para hamba, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang mengajak kita untuk selalu menghamba kepada Allah. Itulah ilmu yang mengingatkan kita bahwa semulia-mulia tujuan, setinggi-tinggi cita-cita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Firdaus. Demikian sahabat-sahabat sekalian, perkataan ini dikutip dari kitab yang berjudul Majmu' Al-Fatawa, sebuah kumpulan fatwa atau tulisan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikutip
dari jilid kedua halaman ke-13. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.